Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Para pemirsa sekalian, beberapa edisi yang lalu kami dari kanal Arah 9 mengangkat isi ceramah dari seseorang yang di dalam dua kanal ditulis bernama Habib Alwi bin Abdurrahman Asgaf. Kemudian di beberapa situs pemberitaan juga seperti itu, dan cukup ramai ketika hal itu kami angkat. Dan sebelum kami mengangkatnya, tentu admin kami dan saya juga secara pribadi telah mempelajarinya, itu kapan dan seperti apa video lengkapnya. Dari dua kanal YouTube yang saya pelajari, yaitu dari kanal NU Garis Lurus, itu sekitar 2 bulan yang lalu. Videonya ya hanya segitu, tanpa ada gambar ya, hanya tulisan. Kemudian di kanal Said Zain, ya, bukan Habib Kribo tapi Said Zain, itu sekitar 3 tahun yang lalu. Kalau dikatakan kok baru sekarang diunggah, yaitu hal biasa ya, hal biasa ketika sesuatu itu masuk di ruang publik. Dan saya sebagai kader NU dan juga berada di dua badan otonom yang bernaung di bawah NU, merasa berkewajiban untuk meluruskan tanpa merendahkan. Karena saya juga menyampaikan tidak berapi-api seperti beliaunya ya. Saya lebih meluruskan kepada persoalan-persoalan sebenarnya apa itu Shalawat Badar, Ansor Banser, dan Islam Nusantara. Jadi saya tidak menyudutkan siapapun, walaupun ternyata ada yang memprotes bahkan marah-marah. Hal yang biasa memang ketika sesuatu itu masuk ke ruang publik. Yang marah-marah hari ini mudah-mudahan pada saatnya akan ramah-ramah. Karena saya ingin bersaudara dengan siapapun, dan marilah kita melihat sesuatu itu dengan lapang dada, dengan kejernihan hati. Ketika mengamati ya, kita tonton sampai selesai dan perhatikan dengan baik sehingga komentarnya pun indah. Karena bagaimanapun kita tetap bernaung di satu bendera merah putih. Perbedaan adalah hal wajar, tetapi menyudutkan itu tentu yang semestinya tidak dilakukan. Kalau dikatakan suruh tabayun, ini adalah ranah ruang publik. Ini yang perlu dipahami sekali lagi, dan sudah masuk di sejumlah pemberitaan nasional. Ketika di ruang publik tentu kita harus menyampaikannya di publik pula. Kenapa? Karena guliran video itu sudah kemana-mana. Ini juga terkait dengan kata tabayun, ini seringkali disampaikan ya. Saya bukan menggurui, tapi tolonglah kita lihat kalau konsepsi secara harfiah di Al-Quran tabayun itu apa. In ja'akum fasiqum binaba'im fatabayyanu. Ada kata fasikun di situ. Mohon dipahamilah ya. Tetapi saya tidak akan terlalu memperpanjang hal itu. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video kami. Sekali lagi mudah-mudahan yang hari ini marah-marah pada saatnya nanti akan ramah-ramah. Pada video kali ini saya lebih menyoroti kehebatan dari Shalawat Badar. Terkait dengan yang tidak mau mengamalkan, monggo saja, itu hak pribadi. Tetapi Shalawat Badar dalam pengetahuan kami memang sangat luar biasa. Seperti yang saya katakan pada waktu lalu, Shalawat Badar ini dibaca di mana saja. Di kampung kami, di salah satu daerah di Madura dulu ketika saya kecil, musim orang sakit gitu, termasuk kemarin ketika awal-awal corona, itu keliling kampung di pertigaan baca azan, membaca burdah dan Shalawat Badar. Jadi barakahnya atau mungkin karomahnya dapat mengusir bala bencana. Kemudian juga bahkan orang meninggal ya, orang meninggal itu selain diiringi dengan tahlil, juga ada yang diiringi dengan Shalawat Badar. Apalagi dalam membuka acara-acara pengajian dan acara-acara yang lain, Shalawat Badar selalu mengisi dalam ruang-ruang publik secara langsung. Inilah hebatnya. Dan secara tata bahasa bisa indah dalam berbagai lagu atau irama. Saya umpamanya kalau dalam pembukaan pengajian, seorang qori membaca Al-Quran kemudian dilanjutkan dengan Shalawat Badar yang sangat indah. Salatullah salamullah
Begitulah, saya nggak bisa ngikutin. Panjang sekali dan indah. Kemudian di anak-anak TK itu saya pernah menyaksikan sebuah acara Salat Badar dibaca pendek-pendek dan indah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah dan seterusnya. Kemudian juga bisa umpamanya salatullah salamullah ala toha rasulillah. Bahkan dalam album Cak Nun, kalau tidak salah itu di album Menyorong Rembulan, itu ada dua versi lagu Salat Badar. Yang satu versi Cina, Salatullah salamullah ala toha rasulillah, Salatullah salamullah ala yasin habibillah, Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah dan seterusnya. Indah sekali, bisa di dalam berbagai lagu. Di situ juga ada versi Maduranya, lagu Madura. Iramanya mirip-mirip dengan Deolang, tetapi agak berbeda tapi mirip-mirip dengan nada yang sangat tinggi. Saya tidak bisa mengikuti. Jadi dan kami umpamanya dulu ketika melakukan sesuatu dengan nada yang rancak, ngebeat tuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, Salatullah salamullah ala yasin habibillah dan seterusnya. Itulah berbagai keindahan dari sholawat Badar yang bisa menggunakan berbagai lagu. Saya ingat lagi ada kawan saya yang biasa membacakan sholawat Badar dengan lagu Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah, Salatullah salamullah ala yasin habibillah, Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahdil badri ya Allah. Demikian dan berbagai lagu yang bisa dipakai menjadi bagian dari irama sholat Badar. Juga sholat Badar ini kerap kali digunakan jadi timpalan-timpalan. Umpamanya ada lagu-lagu apa gitu terus ditimpali dengan sholawat Badar, termasuk di karya-karya Cak Non juga seperti itu. Dan sholawat Badar juga bukan hanya di pengajian-pengajian, bahkan ada dipakai untuk demo. Dan ada juga pada musim Pilpres yang lalu saya menjumpai sholawat Badar dijadikan timpalan lagu-lagu yang diiringi dengan rebana tetapi menyudutkan salah satu pasangan capres. Itu hal lain, tidak perlu diikuti. Sekali lagi, inilah keindahan sholawat Badar. Tidak ketinggalan ketika kami pulang kampung ke Madura beberapa waktu yang lalu di bis, tepatnya di daerah Kerawang, itu ada pengamen yang menyanyikan lagu Wali dan ditimpali dengan sholawat Badar. Kita saksikan sejenak. Demikianlah para pemirsa, indahnya selawat Badar dengan berbagai lagu banyak yang cocok. Di salah satu kanal YouTube saya pernah menyaksikan juga, ternyata selawat Badar bukan hanya ngetop dan meng-Indonesia. Di luar negeri ada konser yang menggunakan selawat Badar, konser yang sangat megah, indah dan luar biasa. Selawat Badar karya seorang kiai dari Nahdlatul Ulama, karya ulama Nusantara. Selawat Badar mendunia. Saya ingat ketika kecilnya dulu membaca selawat Badar itu, saya kira itu karya ulama-ulama terdahulu, mungkin di masa tabi'in atau mungkin di masa sahabat gitu, karena ada istilah Badar itu, tak pikir pada saat itu.
Ternyata belakangan setelah saya sekolah baru tahu ternyata Shalawat Badar itu karya asli dari ulama Indonesia yang kebetulan beliau adalah seorang Kiai NU di wilayah Jawa Timur, di mana Shalawat Badar itu dirangkai atau dicipta pada kurun tahun 1960-an, yang mana Shalawat Badar itu juga seperti yang saya katakan dijadikan penyemangat generasi muda yang tergabung dalam Ansor dan Banser untuk menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia dari berbagai rongrongan yang terjadi pada saat itu. Jadi ternyata Shalawat Badar yang mendunia itu sekali lagi adalah karya ulama Nusantara, dan marilah kita tetap pelihara. Jangan ada pelarangan-pelarangan terhadap sesuatu yang baik, apalagi ini adalah karya anak bangsa. Di ujung pembicaraan kali ini saya akan mengutip tentang siapa pencipta dari Shalawat Badar itu. Beliau adalah Kiai Haji Ali Mansur, lahir di Jember, Jawa Timur pada 4 Ramadan 1340 Hijriah atau 23 Maret 1921. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Mansur bin Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember dengan Sofiah binti Kiai Haji Bashar dari Tuban. Intinya beliau masih berkelindan nasab dengan Mbah Yai Hamid Pasuruan, Kiai Mahfud Siddiq dan sebagainya. Kemudian beliau wafat pada 26 Muharram 1391 Hijriah atau bertepatan pada 24 Maret 1971 dalam usia 50 tahun. Selepas dari pesantren, beliau pulang ke Tuban lalu bergabung dengan GPII yaitu Gerakan Pemuda Islam Indonesia, dan masuk Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah adalah sebuah pasukan khusus para kiai atau umat Islam yang turut berjuang dalam tegaknya kemerdekaan. Artinya Laskar Hizbullah ini adalah pasukan yang dilatih oleh Jepang, tapi isinya semuanya adalah orang Islam, bahkan bagian kiai-kiai yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Pasca kemerdekaan, beliau hijrah ke beberapa kota, termasuk diantaranya ke Besuki, Sumbawa, lalu Bali. Di Bali ini beliau jadi ketua cabang NU dan diangkat jadi anggota konstituante dari NU. Beliau juga aktif sebagai seorang pegawai di bawah Kementerian Agama, tepatnya menjadi kepala kantor urusan agama. Sebelum wafat di Tuban, beliau menetap di Banyuwangi tahun 1962. Di kota ini beliau jadi ketua cabang Partai NU dan banyak terlibat dengan intrik partai terlarang. Demikian sekilas tentang biografi pencipta Shalawat Badar, yaitu Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Mansur, di mana beliau telah menorehkan karya yang sangat luar biasa dan mendunia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Perkara ada yang kontra terhadap Shalawat Badar itu persoalan lain. Semua orang memiliki sikap masing-masing, tetapi saya sebagai kader NU tentu sangat menghormati. Lepas dari saya sebagai kader NU, sebagai orang Indonesia, saya tentu sangat bangga terhadap karya-karya asli orang Indonesia, apalagi karya itu mendunia. Marilah kita semua satukan hati, hilangkan sakwa sangka, dan bersama membangun bangsa ke depan dengan baik. Hindari hal-hal yang tidak semestinya. Karena apa? Bagaimanapun, sebagaimana saya katakan di awal, kita masih satu tanah air, satu nusa, satu bangsa, berada di bawah kibaran sang saka merah putih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Sampai jumpa dan saksikan terus Arah 9 Channel. Berikan masukan kepada kami yang konstruktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.